Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang ingin tampilan di HP Xiaomi, Poco, Redmi, dan Redmi Note kalian punya tampilan gabungan dari iOS dan juga One UI, kalian bisa banget cobain tema ini. Tema ini punya kustomisasi pada lock screen yang sangat keren dan juga punya icon apps yang sangat bagus. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah di sini tampilan layout dari widgetnya ini terlihat bagus banget ya. Jadi tampilannya di sini terlihat ala-ala iOS banget. Kalian juga bisa mengkustomisasinya. Caranya adalah kalian ketuk pada jam widgetnya seperti ini. Kalian ketuk 2 kali. Nah, jadi akan muncul tampilan model widget yang bisa kalian custom. Yang pertama adalah pada kalender. Nah, saya pilih yang nomor 3 karena biar nggak banyak teks Cinanya ya. Karena tema ini adalah tema backup dari Cina. Lalu yang selanjutnya kalian ketuk pada bagian widget seperti ini. Ini untuk mengganti model jam widgetnya. Nah, seperti ini. Jadi terlihat makin cakep. Nah, karena ada 8 model yang bisa kalian pilih. Lalu yang selanjutnya adalah widget di bawahnya. Nah, ini kalian bisa pilih ya. Nah, di sini saya pilih yang My Phone biar nggak terlihat banyak teks Cinanya ya. Nah, ini bisa diganti-ganti seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah pada bagian sini. Nah, ini untuk mengganti widget juga. Nah, tinggal kalian pilih seperti ini. Cuaca juga bisa. Nah, seperti ini ya. Saya pilih yang cuaca saja ya. Nah, kemudian yang selanjutnya masih bisa. Nah, ini tinggal kalian ganti, ada widget yang menarik dan unik-unik. Saya pilih music saja. Jika sudah, kalian klik tombol close seperti ini. Nah, jadi tampilannya terlihat lebih cakep. Kemudian tema ini masih bisa di custom untuk wallpaper dari lock screen ya. Caranya adalah kalian bisa ketuk 2 kali pada bagian sini, ketuk 2 kali seperti ini ya. Langsung saja kalian masuk ke menunya. Nah, jika kalian pakai lock screen atau di situ kalian kunci layarnya, langsung saja kalian masukkan, nanti diarahkan langsung ke kustomisasi temanya. Nah, seperti ini nggak ada kustomisasi lagi ya, cuma ada seperti ini saja. Lalu kalian aktifin seperti ini ya. Nah, ini biar kalian berhasil. Nah, kalian simak videonya dengan baik biar penginstalannya benar. Nah, kalian aktifkan dulu, lalu kalian pilih wallpapernya. Nah, saya pilih wallpaper ini. Jika sudah, sekarang kita ke tampilan lock screen. Maka tampilannya jadi berubah seperti ini. Nah, kalian bisa mengkustomisasi dari wallpaper yang kalian sukai. Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini tampilannya juga terlihat bagus banget, terutama pada bagian icon apps-nya, ala-ala One UI banget ya, ala-ala One UI. Kemudian di sini untuk stylenya lebih detailnya, nah kalian bisa mengamatinya, tampilannya di sini terlihat cakep banget. Banyak yang sudah support, nah untuk icon apps-nya, nah seperti ini. Lalu untuk widgetnya, nah di sini juga terlihat bagus. Untuk fontnya hampir mirip seperti pada lock screen-nya tadi ya, cuma di sini modelnya cuma satu, nggak bisa dirubah. Next, kita ke tampilan setelan. Untuk tampilan setelan, nah di sini juga tampilannya terlihat bagus. Untuk icon sistemnya sama seperti pada icon apps-nya, stylenya sama ya. Jadi tampilannya makin serasi. Next, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru dan juga status bar, ini tampilannya terlihat hitam seperti ini ya. Ini secara bawaan memang hitam seperti ini. Jika backgroundnya putih, maka tampilannya jadi abu-abu seperti ini. Karena memang saya support ya untuk control center blur. Nah, untuk status barnya, nah kalian bisa mengamatinya, tampilannya terlihat ala-ala iOS banget, meskipun untuk sinyalnya masih mengambang seperti ini. Tapi nggak masalah, ini masih terlihat lebih bagus. Untuk dial pad,
Ini tampilannya juga berubah, tampilannya fontnya sama ya, seperti lock screen dan juga widget yang ada di home. Tampilannya terlihat unik banget, seperti ini untuk detailnya. Nah, lalu untuk kontak di sini juga hampir sama seperti default, tidak ada elemen yang berubah atau shape-shape yang berubah. Pesan juga sama ya, tidak ada yang berubah atau shape-nya masih di sini sama seperti default dari HyperOS. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, karena tema ini adalah backup dari tema Cina, kalian harus mengikuti tutorialnya agar bisa menginstal tema ini dengan benar dan juga bisa kalian terapin. Untuk penginstalannya, langsung saja kalian masuk ke file manager seperti ini. Lalu tinggal kalian pilih file yang sudah kalian download. Untuk file tema backup sudah ada di deskripsi video. Kalian tinggal copy atau move juga boleh. Nah, di sini karena saya pakai bahasa Inggris di room saya, maka di sini saya biarkan tem seperti ini ya. Buat kalian yang pakai di situ room Indonesia atau di situ room global, kalian bisa menggantinya dengan tem atau di situ tema. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal copy atau move boleh, pilih folder MIUI, lalu pilih folder backup, lalu pilih all backup, lalu pilih folder backup sebelumnya jika sudah membuat folder backup. Nah, di sini karena banyak, tinggal kalian centang seperti ini saja atau paste. Nah, karena di sini filenya sama ya, saya replace atau skip boleh, terserah kalian. Karena di sini beda-beda ya. Saya replace saja. Nah, jika sudah, sekarang kita ke tampilan setelan. Lalu pilih setelan tambahan, lalu kalian pilih backup and restore, lalu pilih mobile device atau internal storage. Nah, kalian pilih restore seperti ini, lalu kalian pilih datanya ya. Nah, di sini karena ada 3, biasanya yang terbaru adalah file yang paling bawah adalah file yang paling baru. Nah, sekarang tinggal restore saja seperti ini. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah, kalian tekan finish. Sekarang kita ke tampilan tema. Sekarang kita ke tampilan tema. Pilih My Akun, pilih Themes. Nah, di sini sudah muncul ya tema-temanya yang sudah kalian install. Tinggal kalian pilih temanya saja. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah tema yang mau saya terapin. Tinggal tekan apply. Nah, gimana menurut kalian tema ini? Tentunya tema ini punya tampilan yang sangat bagus banget. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.